Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abra Yusra. Di sini saya akan menampilkan hasil dari praktikum 6 pengulangan proses 2 mata kuliah pemrograman komputer oleh Bapak Wasis Waskito selaku dosen mata kuliah pemrograman komputer Teknik Instrumentasi Kilang. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Abra Yusra. Saya dari Pemaka Migas, Prodi Teknik Instrumentasi Kilang tingkat 2. Langsung saja. Jadi ini adalah modul yang diberikan dan kita akan langsung menuju ke soal. Untuk soal pertama adalah tugas pendahuluan. Nomor 1, buatlah program untuk mencetak huruf tertentu hingga membentuk sebuah matriks sebanyak M dikali N, di mana nilai M menyatakan banyak baris dan N menyatakan banyak kolom. Hingga tampilannya seperti ini. Dapat dilihat. Oke, langsung saja. Jadi ini adalah pemrograman untuk tugas pendahuluan 1 yang telah saya buat. Pertama-tama adalah masukkan hashtag include studio.h dan hashtag include stdlib.h, di mana ini berfungsi untuk menampilkan pemrograman yang telah kita buat. Kemudian in main atau internal main, kemudian buka kurung kurawal, dan di sini ada tutup kurung kurawal, di mana satu bukaan dan tutup ini menandakan satu buah pemrograman. Langsung saja in baris, kolom, di mana printf, masukkan jumlah baris titik 2. Printf di sini adalah yang akan menampilkan pembacaan pada command C, di mana nanti pembacaan yang terlihat adalah masukkan jumlah baris titik 2. Kemudian scanf, %d, koma, dan baris. Dan scanf ini adalah yang akan men-scan %d nilai dari baris. Kemudian printf, masukkan jumlah kolom titik 2, yang nantinya printf ini akan menampilkan pada command C masukkan jumlah kolom, dan scanf itu adalah yang men-scan nilai itu %d dari jumlah kolom tersebut. Kemudian akan masukkan pernyataan for in B sama dengan 1, B kurang dari sama dengan kolom, dan B++. Di sini in B sama dengan 1 adalah awalan, kemudian B kurang dari sama dengan kolom, dan B++ adalah controller, yang dimana nilai B nanti akan dijumlahkan satu per satu, plus. Kemudian for in A sama dengan 1, A sama dengan kurang dari baris, kemudian A++. Ini artinya A sebagai awalan, kemudian A kurang dari sama dengan baris, kemudian A++ adalah controller, di mana nilai A nanti akan dijumlahkan satu per satu, dan printf adalah yang nanti akan memunculkan pada command C, yaitu A besar. Kemudian printf garis N ini adalah untuk spasi, sehingga nanti kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Masukkan jumlah baris seperti yang ada di soal. Kita masukkan 3 baris 3 kolom 6, 3 dan kolom 6, kemudian di enter, dan hasilnya dapat dilihat seperti ini. Kemudian lanjut ke nomor 2, TP nomor 2, dengan menggunakan nested loop, buatlah tampilan seperti gambar di bawah ini. Dapat dilihat sendiri ya, ini tampilannya. Dan ini adalah pemrograman yang telah saya buat untuk TP nomor 2. Nah, dari sini sama, awalnya kita masukkan hashtag include studio.h dan hashtag include stdlib.h. Kemudian in main, buka kurung kurawal, in A sama dengan 2, B sama dengan 4, C sama dengan 7, dan D sama dengan 2. Kemudian pernyataan for in sama dengan baris sama dengan 1,
in baris sama dengan 1, in kurang dari sama dengan A, dan baris plus plus, dimana ini adalah awalan. Kemudian ini adalah baris kurang dari sama dengan A, di mana A adalah 2. Kemudian baris plus plus yang menunjukkan controllernya. Kemudian for in kolom sama dengan 5, kolom kurang dari sama dengan C, dan kolom plus plus. Sama nantinya, kolom awalan ini adalah awalan, kolom sama dengan 5, kolom kurang dari sama dengan C yaitu 7, dan kolom plus plus itu adalah controller, dimana artinya nilai kolom akan dijumlahkan satu persatu, dan printf yang akan dimunculkan pada komen C adalah simbol bintang. Kemudian for in bintang sama dengan 1, bintang kurang dari sama dengan B yaitu B sama dengan 4, dan bintang plus plus itu adalah controllernya, ya, nantinya bintang akan dijumlahkan satu persatu, dan printf yang akan dimunculkan di komen C adalah simbol strip. Kemudian printf garis n adalah spasi. Kemudian for in baris sama dengan 1, baris kurang dari sama dengan D, baris plus plus. Nah, sama, ini adalah awalan, barisnya itu 1, kemudian baris kurang dari sama dengan D, dimana D-nya adalah 2, dan baris plus plus adalah controllernya. For in kolom sama dengan 1, kolom kurang dari C, dan kolom plus plus. Ini adalah awalan, kemudian ini adalah kolom kurang dari sama dengan C, dan kolom plus plus adalah controller, dimana kolom akan dijumlahkan satu persatu. Dan printf yang akan dimunculkan di komen C adalah simbol strip, dan printf garis n adalah simbol spasi. Untuk hasil pemrogramannya kurang lebih seperti ini, persis seperti yang ada di perintah. Kemudian lanjut ke percobaan nomor 1 dengan menggunakan nested loop. Buat tampilan di layar monitor seperti yang terlihat di bawah ini bila diinputkan nilai n sama dengan 4. Jadi ketika diinput nilai n sama dengan 4, dia seperti membentuk simbol bintang-bintang yang membentuk garis arah ke kiri, ya, panah ke kiri. Nah, ini adalah pemrograman yang saya buat untuk pembahasan nomor 1. Sama, awalnya masukkan 2 hashtag yang seperti sebelumnya. Kemudian in main, in n x, a, b. Printf hasil pembacaan yang ditampilkan adalah masukkan nilai. Kemudian scan f %d, n adalah scan, ini akan men-scan nilai dari nilai yang dimasukkan. Kemudian for x kurang x sama dengan n, x besar dari 0 dan x min itu sama, ini adalah awalan, ini awalan, dan ini adalah x kurang lebih dari 0 dan x min controllernya, dimana x ini akan dikurangi satu persatu. Dan untuk for a x sama dengan min 1, a besar dari 0 dan a min ini artinya a sama dengan x awalan, a sama dengan x min 1 itu awalan, a besar dari 0 dan a min adalah controller, dimana hasil pembacaannya pada komen C adalah kosong. Kemudian for b sama dengan n min x min 1, b besar dari 0 dan b min ini adalah awalan, dimana b sama dengan n min x min 1, b besar dari 0 dan b min adalah controllernya. Kemudian printf yang akan ditampilkan adalah simbol bintang, dan printf garis n adalah spasi. Ya, jadi ini melanjutkan pembahasan nomor 1 tadi. Printf garis n adalah untuk spasi. Kemudian for x sama dengan 0, x kurang dari n min 1 dan x plus plus. Ini sama, ini adalah awalan, dan ini adalah nilai x, dimana x kurang dari n min 1 dan x plus plus adalah controller, dimana x akan dijumlahkan satu persatu. Kemudian for a sama dengan 0, a kurang dari x plus 1 dan a plus plus, sama, ini awalan dan ini controllernya, dan printf yang terbaca adalah kosong. Kemudian for b sama dengan 0, b kurang dari n min x plus 1 dan b plus plus, dimana ini adalah awalan,
ini adalah B kurang dari N min X plus 1, dan B plus plus adalah controller di mana B akan dijumlahkan 1 per 1. Printf yang terbaca adalah simbol bintang. Kemudian printf garis N ini adalah untuk spasinya. Sehingga hasil pemrogramannya akan seperti ini. Masukkan nilai ya. Kita samakan dengan yang ada di laporan. Kita masukkan nilai 4. Maka dia akan membentuk simbol bintang yang membentuk ke panah ke arah kiri. Lanjut ke nomor berikutnya. Dengan menggunakan nested loop, buatlah tampilan seperti di gambar di bawah ini. Ini adalah tampilannya. Nah, ini adalah pemrograman yang telah saya buat ya. Sama awalnya masukkan kedua hashtag include stdioh dan include stdlib dlib.h. Kemudian in main, in baris, koma kolom, koma hasil kali. For baris sama dengan 1, baris kurang dari sama dengan 3, baris plus plus. Ini adalah awalan, dan baris kurang dari sama dengan 3, dan baris plus plus itu adalah controller di mana baris akan jumlahkan 1 per 1. Dan for kolom sama dengan 1, maka kolom kurang dari sama dengan 5, dan kolom plus plus controllernya di mana dia akan jumlahkan 1 per 1. Hasil kali baris kali kolom. Printf hasil pembacaannya yaitu %3D hasil kali. Hasil pembacaan pada konvensi di sini ada %3D, di mana ini adalah mempengaruhi spasi antar satu angka ke angka lain, di mana semakin besar apabila kita masukkan %4D, maka dia akan semakin besar pula spasinya. Dan printf garis N itu adalah untuk spasi. Sehingga nantinya kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, dapat dilihat di sini baris sama dengan 1. Diawali dengan 1, ini adalah awalannya. Dan baris kurang dari sama dengan 3, artinya baris tersebut dari 1, 2, 3. Kolom diawali 1 dan kurang dari sama dengan 5, maka jadi 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Kemudian lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 4, nomor terakhir, nomor 3. Ya, nomor 3 dulu. Dengan menggunakan pernyataan continue, buatlah pemrograman untuk menghitung total dan rata-rata nilai mahasiswa. Jika ditemui nilai mahasiswa yang dimasukkan sebagai data berupa nilai negatif, maka proses perulangan untuk masukkan nilai mahasiswa ini akan diulang kembali. Proses untuk mengembalikan ke awal berulang kembali dapat dilakukan dengan pernyataan continue. Nah, seperti ini yang akan ditampilkan. Dan ini adalah pemrograman yang saya buat untuk nomor 3. Nah, ini sama, kita masukkan include stdioh, hashtag include stdlb.h, kemudian in main, in a b data double jump sama dengan 0. Di sini saya menggunakan double yang berfungsi itu sama dengan float dengan penyematan yang lebih besar bedanya. Kemudian printf yang terbaca adalah pertanyaan banyak data. Kemudian sini diberi spasi untuk memasukkan datanya. Dan scanf %d yaitu yang akan men-scan nilai dari data yang dimasukkan. Kemudian for B sama dengan 1, B kurang dari sama dengan A, B plus plus. Ini adalah awalan, dan ini adalah B sama kurang dari sama dengan A, dan B plus plus adalah controllernya, di mana ini akan jumlahkan 1 per 1. Dan printf data ke %d, dikasih spasi di sini kosong untuk masukkan data. Data ini printf yang akan terbaca pada konvensi. Dan scanf %d data ini adalah yang akan men-scan nilai dari yang data yang dimasukkan. If data kurang dari sama dengan 0, maka b min min continue. Nah, di sini bila data dimasukkan kurang dari 0, maka dia akan mengulang kembali pertanyaan yang sama untuk memasukkan data, mengulang memasukkan data. Kemudian jam sama dengan jam plus data. Printf banyaknya mahasiswa garis T.
Garis T di sini adalah agar sebagai terlihat lebih rapi. Kemudian persen D garis N A. Persen D di sini adalah data dari A, nilai data dari A. Printf total nilai mahasiswa sama garis T fungsinya agar rapi. Persen F jam. Persen F di sini itu data yang dimasukkan, jumlah data yang dimasukkan, menunjukkan jumlah data yang dimasukkan. Printf rata-rata nilai mahasiswa, yaitu persen F jam per A, artinya nilai rata-rata itu dari nilai jumlah per data yang dimasukkan tadi. Jadi ini adalah nilai rata-ratanya, seperti itu. Nah, untuk hasil pemrogramannya kurang lebih seperti ini. Ya, kita samakan dengan yang ada di laporan. Kita masukkan banyak data di sini adalah 4. Maka dia akan masukkan data ke 1 sampai 4. Kita masukkan data pertama 4, data kedua 5, dan data ketiga kita coba min 2. Nah, maka dia akan mengulang. Sama seperti yang di pemrograman tadi. If data kurang dari sama dengan 0, maka dia akan mengulang. Nah, kembali lagi. Data ketiga, masukkan 6 di sini, kemudian 7. Dan keluarlah hasilnya. Jadi ini tadi adalah jumlah datanya, dan ini adalah total nilai, dimana yang min 2 ini tidak dimasukkan. Kemudian hasil rata-rata itu nilai dari total nilai dibagi data 4 datanya yang ada, yaitu 4 data. Seperti dapat dilihat ya di sini. Nah, di sini ini adalah persen D nilai A-nya, kemudian ini adalah persen F jumlah, dan ini adalah persen F jumlah per A. Lanjut ke pembahasan nomor 4. Di sini soalnya dengan pernyataan goto, buatlah program untuk menyeleksi nilai variabel B. Jika nilai B sama dengan 0, maka proses pemrograman akan melompat ke bagian yang ditunjukkan oleh label yang bernama tak hingga. Nah, ini adalah pemrograman untuk nomor 4 yang telah saya buat. Sama pada awalnya masukkan kedua hashtag atau tagar yang sudah pada program sebelumnya. Kemudian in main, buka kurung kurawal, in B, while. Di sini saya menggunakan pernyataan while karena dia berfungsi untuk mengulang program. Ketika B kurang dari sama dengan 0, maka yang terbaca pada komen C adalah masukkan nilai B. Artinya akan mengulang terus ketika datanya tidak 0. Kemudian scan F, di sini adalah scan nilai persen I dari data yang dimasukkan. Kemudian if B sama dengan 0, go to tak terbatas, printf yang terbaca pada komen C adalah tak terhingga. Kurang lebih seperti ini hasil pemrogramannya. Nah, ketika kita masukkan dia nilainya 4 misalnya, 5, 6, maka dia akan terus meminta memasukkan sampai dia sama dengan 0. Karena itulah fungsi dari while tadi. While, jika B kurang dari sama dengan 0, maka dia akan mengulang terus. Nah, jika kita masukkan 0, if B sama dengan 0, maka dia akan menjadi terbatas, dan bila tak terbatas, printf atau yang terbaca pada komen C adalah tak terhingga. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Di sini saya juga masih belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.